Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimakan burung perkutut. Semoga yang gak jawab salam susah kentut. Amin. Amin. Anas Karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kumaha sadaya adama? Alhamdulillah. Yang saya hormati para musyrik-musyrik yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena saya tidak bisa memuji, hanya bisa membuli. Ya, karena di dalam kitab Adabul Muta'allim dijelaskan karangan Asy-Syaikh Imam Hasyim Asy'ari dijelaskan la tadzkir ismuhu. Janganlah kita menyebutkan nama guru kita sebagai tanda takzim dan adab kita kepada mereka. Betul atau betul? Namun insyaallah kita sudah tahu nama-nama mereka. Yang mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu Allah mudahkan dalam segala urusannya serta Allah sabarkan dalam mengajar kita semua dan Allah dekatkan segera dalam jodoh-jodohnya. Amin ya Rabbal. Dan juga kepada teman-teman yang sering saya bully dan saya pun pernah dibully. Sama-sama sering dibully. Semoga kita selalu Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahat, bertatap muka, guna melaksanakan sholat tarawih dan juga mendengarkan kultum dari anak soleh. Amin. Berbicara tentang rasa syukur, sudah banyak dijelaskan oleh kultumin kita yang munafik. Enggak, maksudnya muda dan menarik maksudnya munafik. Ya. Namun pertanyaannya teman-teman semua, pertanyaannya dari penjelasan rasa syukur, apakah cukup kita bersyukur hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau hanya dengan menerima apa yang diberikan kepada kita? Cukuplah. Insya Allah cukup. Namun saya ada satu, tahu ayam enggak? Ayam, ayam, AYAM. Berbicara tentang ayam, pasti teman-teman sudah tahu ayam. Berbicara tentang ayam, saya selalu teringat akan Lukman. Enggak. Maksudnya dulu Lukman itu dia syukuran manggang ayam gitu. Ingat aja gitu deh. Nah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah, saya akan membuat suatu perumpamaan tentang seekor ayam. Ayam, nah, bukan. Oke, di dalam ayam, ketika ayam ini mengeluarkan telur di dalam buburnya, mohon maaf, telur, maka ketika yang keluar dari ayam itu sebuah telur, maka patut kita mensyukuri apa yang keluar dari ayam itu, yakni telur. Dan rasa syukur itu bisa kita olah. Telur bukan hanya sekedar telur,
Bisa kita olah menjadi telur rebus, telur goreng, telur apa lagi? Telur dadar. Bahkan bisa jadi telur mata sapi. Pokoknya saya juga bingung gitu ya. Pokoknya yang ngelahirin telur, yang bertelur ayam, yang ngelahirin ayam, tapi bisa disebutnya telur mata sapi. Adalah capek. Oke, tapi teman-teman semua, jikalau yang keluarnya itu selain dari telur, mana bau, encer, usam, lapet, ya, maka jangan diambil, jangan diambil, jangan dicomot, apalagi sampai dikantongin. Ya, tapi harus tetap kita syukurin walaupun yang keluarnya itu bukan telur. Nah, bau, encer, kan masih kita bisa kasih ke sultan. Enggak, maksudnya buat kebun gitu dijadiin pupuk di Menteri Perkebunan ya. Oke. Nah, salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, yakni Habibana wa Syafi'na wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, terutama kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan ridho dan syafaatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Teman-teman sekalian, berdirinya saya di sini bukannya sok bisa, tapi ingin terbiasa. Apalagi so asik kayak saya dapat. Yang tiap hari nih kerjaan saya dapat pasti ngeritikin orang terus. Udah ngeritikin, ngomelin, ngejulidin. Ketika dijulidin lagi, dia bilang apa? Ngangu. Sampai-sampai nih, orang itu yang bisa itu. Ah, tak mau dia berbohong lagi. Tapi teman-teman semua, Masya Allahnya saya dapat ini, dia adalah orang yang paling rajin di antara kita. Takbir! Takbir. Jadi ada sebuah peribahasa, kalau kamu ingin jadi orang yang rajin, maka contohlah Syekh Dafa, karena dia ahli roja. Oke, teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dari ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan rasa sakitnya, diuji dalam keluarganya, bahkan diuji dalam persahabatannya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk bisa merasakan pahit getirnya kekasih-kekasih Allah, pahit getirnya kehidupan Nabi Muhammad SAW, pahit getirnya kehidupan Asiyah istri Fir'aun, pahit getirnya kehidupan Ayyub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Maka jangan bersedih. Berarti Allah sedang perhatian kepada kita. Maka teman-teman semua, yakinlah bahwa kebaikan selalu Allah simpan dalam di balik satu kesulitan. Maka ketika kita mendapat satu kesulitan, kita langsung sadar bahwa setelah ini tuh pasti ada kebaikan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada hal. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga sedangkan kamu belum datang kepada kamu ujian
seperti orang-orang terdahulu. Mereka diuji dengan kemelaratan, dengan penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan para pengikutnya, orang-orang yang beriman berkata, "Mata nasrullah?" Kapan datang pertolongan Allah? Kata Allah, "Ala inna nasrallahi qarib." Ingatlah, sungguh pertolongan Allah itu dekat. Maka teman-teman semua, setiap manusia, setiap orang pasti mau yang mukmin, yang kafir, yang munafik, bahkan yang ateis, Allah uji. Mau yang ganteng seperti saya, mau yang cantik, enggak. Mau yang jelek, mau yang ganteng, mau yang putih, mau yang hitam, mau yang pesek, mau yang maco, mau yang kudus, mau yang berisi, pasti semuanya Allah uji. Pasti Allah uji. Ada yang Allah uji dari menghafal Al-Quran. Yang dia menghafal, hafalannya enggak lancar-lancar saya. Wow. Ada yang Allah uji ketika menghafal, ngapalin atas, lupa bawah, ngapalin kiri, lupa kanan, ngapalin sebelah, lupa belakang. Ada yang ngafal dari zuhur sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai pagi lagi, nggak setor-setor gitu. Karena nggak hafal-hafal gitu. Ada yang dia diuji dari ujian 10 juz, mundur lagi gitu. Pokoknya banyak yang uji. Dan kadang ada yang uji dari yang hafalannya bagus, hafalannya lancar, hafalannya cepat, tapi Allah uji dari yang lainnya. Dan itu ujian yang kita rasakan hari ini itu belum seberapa dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Bahkan kita belum merasakan ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, yang dimana setiap hari mereka tidak pernah bisa merasakan rasa tenang, tidak pernah bisa merasakan rasa bahagia. Bahkan setiap harinya mereka diguncang dengan senjata-senjata, bermain-main dengan bom, dan bahkan mereka jadi permainan Zionis bangsa Israel. Oleh karena itu teman-teman, jangankan bangunan-bangunan mereka, jangankan rumah-rumah mereka, bahkan hidup mereka ujiannya sangat berat daripada kita. Coba kita bayangkan, ketika kita berada di posisi saudara-saudara kita di Palestina, mungkinkah kita sanggup mendapat ujian seperti itu? Kemungkinan tidak. Maka, teman-teman semua, suatu pertanyaan pasti pernah terbesit di dalam diri kita. Kenapa Allah ngasih ujian kepada kita? Kenapa sih di dunia ini harus ada ujian? Kenapa harus saya lagi yang dapat ujian? Kenapa harus saya lagi yang dapat ujian? Maka saya ada satu paman lagi. Sama. Bukan. Belum, San. Oke. Ada satu perumpamaan, yaitu ada halnya antara pesantren dengan kehidupan. Tahu pesantren? Apa bedanya pesantren dengan kehidupan? Syadapa al ya, al julid. Oke. Di pesantren kita punya guru, dan guru akan memberikan kita banyak pelajaran kepada kita, memberikan banyak PR, memberikan banyak tugas-tugas. Kalau PR bisa sekali lagi kayaknya. Jadi banyak guru akan memberikan kita banyak pelajaran, banyak tugas, banyak PR. Dan setelah itu, guru akan memberikan kita ujian. Kenapa guru memberikan kita ujian? Supaya guru tahu apa yang kita dapatkan, sejauh dan sepaham apa kita akan pelajaran itu. Maka guru memberikan kita ujian itu. Tapi beda halnya dengan kehidupan. Di kehidupan yang nyata, kita punya Allah. Dan Allah
akan memberikan kita banyak ujian terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena setelah Allah memberikan kita banyak ujian, Allah minta kita untuk mengambil pelajaran dari setiap ujian yang kita dapatkan. Maka bedanya pesantren dengan kehidupan yang nyata, yaitu dari rumus ujian itu. Ketika di pesantren rumusnya itu pelajaran lalu ujian, tapi kehidupan yang nyata rumusnya ujian lalu pelajaran. Tidakkah Allah berfirman, "Afala tatafakkarun?" Pikir, "Afala taqilun? Afala tadakkarun? Afala ta'lamun?" Dan masih banyak lagi afala-afala di dalam Al-Qur'an yang Allah memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari setiap ujian yang kita dapatkan. Betul sekali. Tapi teman-teman semua, yang paling sangat disayangkan sifat manusia adalah egois. Egois. Ketika diberi ujian, dia mengeluh. Ketika diberi kesenangan, dia lupa sama Allah. Bahkan sifat yang asli manusia itu muncul sampai Allah abadikan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu wa idza massahu khairu manu'a. Bete terus manusia. Ketika dikasih ujian, dia mengeluh. Dikasih kesusahan, dia mengeluh. Dan ketika dikasih kesenangan, dia lupa sama Allah. Dia lalai dan kikir. Maka ketika kita mendapat suatu kesenangan, mendapat kesulitan, maka solusi ketika kita mendapat kesulitan adalah perbanyak sholat. Illal musalli, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Maka teman-teman semua, ketika kita mendapatkan banyak ujian, mendapatkan banyak cobaan dan musibah, maka perbanyaklah sholat. Karena sholat adalah salah satu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pemberi ujian. Maka kata para sahabat berkata, "Annan nabiyya idza hasibahul amra faji'a ila shalah." Nabi itu kalau kami lihat ada apa dikit sholat, ada masalah dikit sholat. Dan sholatnya itu memperbanyak sujud banget. Saking kangennya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu penampilan para sahabat yang dimana mereka itu menjadi generasi terbaik sepanjang masa karena mereka itu ruk'an sujada. Maka jadikan kita seperti para sahabat yang ruk'an sujada. Maka teman-teman semua, ketika kita berkata, "Ya Allah, capek, banyak banget ujiannya. Kenapa harus aku lagi?" Maka Allah jawabnya gini, "Because I love you." Karena dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda bahwa ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan mengujinya. Maka semangat kawan. Sebagaimana kemarin faktor Bu Iin di atas kawan, tetap semangat kawan. Ya, Bu Iin. Oke. Kala itu sebagaimana Ustadz TK pernah berkata. Ada. Kala itu Jumat 14 Februari 2025. Kok ingat ya? Iya. Karena waktu itu saya lagi ujian 10 juz terus gagal gitu. Enggak. Itu adalah ujian juga. Oke. Apa yang dikatakan Ustadz Kap? Ustadz Kap pernah berkata, bersyukur itu bukan hanya ketika keadaan senang saja, tapi bersyukur juga sebelum datangnya kebahagiaan. Artinya apa? Artinya kita bersabar di dalam masa-masa kesulitan sebelum datang kebahagiaan itu. Itu kata-katanya. Oke. Akhirul kalam, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dari semua kata-kata yang sudah saya sampaikan, saya akan mengambil salah satu makna yang paling terpenting dari kata-kata saya yang tidak penting, yakni bersabar dalam setiap ujian. Karena Allah tidak akan menguji hambanya melainkan sesuai batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga harus yakin bahwasanya
setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar di masa-masa kesulitannya. Jazakallahu khairan katsiran kasir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang menarik, dan jika ada kebaikannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika lisan saya masih pacekcok, masih banyak kesalahan, maka itu datang dari setan yang selalu menghasut saya. Sesungguhnya saya adalah orang baik yang selalu dihasut oleh setan. Akhirul kalam, pantun nggak? Oke, makanya nih pantun juga kak. Oke, pantun ya. Terakhir sebelum tutup. Oke. Lihat Dajjal di pondok cabe. Kalau aku ketawa tadi, tadi pengen Dajjal katanya. Oke, ganti ganti ganti. Fadil. Oke. Salah tadi, salah ngomong. Jalan-jalan ke pondok cabe. Ada nggak? Kan kemarin kalau misalkan pantun yang pertama bilangnya cakep, terus paten. Oke, saya karena saya dari Sunda berarti sekarang jamnya saya gitu ya. Oke. Saya. Oke, udah ya. Kalau nggak ngumpul saya nggak mau beres ini. Oke. Jalan-jalan ke pondok cabe. Saya. Lihat Syauki lagi makan ikan lele. Kultumnya udah dulu ya, Bre. Karena waktunya sudah habis lah, Le. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.